Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua kisah perjalanan manusia agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah keberkahan yang didapat oleh Halimah dan keluarganya, yaitu tanah di desanya menjadi hijau dan subur, padahal saat berangkat tidak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini. Domba-domba mereka menjadi gemuk dan susunya penuh. Begitu pula keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun 2 tahun pun sudah berlalu. Kini tiba saatnya mengembalikan Muhammad kepada ibunya, Aminah. Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Alangkah bahagianya Aminah saat bertemu lagi dengan putra tunggalnya itu. Aminah memandang Halimah dan suaminya dengan mata berbinar-binar, penuh rasa terima kasih. Kalian telah merawat Muhammad dengan baik. Bagaimana aku harus berterima kasih? Kata Aminah. Halimah dan suaminya berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Muhammad. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, sejak Muhammad datang, kehidupan mereka dipenuhi dengan keberkahan. Kami cuma berharap andai kata engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, kata Halimah kepada Aminah. Aminah menyadari bahwa yang mereka pinta dan katakan itu adalah benar. Tetapi hatinya bimbang karena hampir tak sanggup berpisah lagi dengan putranya Muhammad. Ketika Abdul Muthalib datang, bangga sekali ia melihat pertumbuhan cucunya yang begitu bagus di daerah pedalaman. Maka Abdul Muthalib pun berkata, "Aku ingin Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai ia berusia 5 tahun, agar ia di situ belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang murni dan fasih." Aminah mengerti bahwa ia harus kembali melepaskan Muhammad demi masa depan putranya sendiri. Akhirnya Muhammad pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun di sana ia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah keluarga Halimah kembali ke pedalaman. Saat itu Muhammad belum lagi genap 3 tahun. Hari itu Muhammad ikut menggembala kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikkan." Ternyata hatinya Muhammad diambil oleh malaikat Jibril, kemudian diletakkan di dalam bejana. Dibasuh hatinya, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Dengan kejadian yang aneh itu, kemudian Halimah kembali ke Mekah, menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai Halimah? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." "Allah telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." "Demi Allah," kata Aminah, "setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang yang besar di kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar di perutku.
Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busrah di sana menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkan, ia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit. Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata, "Biarkanlah ia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Pada saat Muhammad bermain-main dengan saudara-saudaranya, ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. Kemudian salah seorang mendekati Muhammad dan berkata, "Berbaliklah, kami ingin melihat punggungmu." Muhammad membalikkan badan. Lalu orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa, kemudian mereka saling berbisik, "Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda-tanda di punggungnya yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar." Rupanya orang-orang Nasrani Habasyah itu tahu bahwa Muhammad adalah Rasul terakhir yang terdapat di dalam kitab Injil. Kemudian Halimah cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Namun dari kejauhan orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Setelah Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibunya Aminah, Ibunda Rasulullah SAW senang sebab anak satu-satunya kini telah kembali ke pangkuan. Tiada hari yang Aminah lewati tanpa bermain bersama anak tercinta. Rasa rindu yang lama terpendam kini bisa dia curahkan kepada Muhammad. Seluruh kasih sayangnya dia tumpahkan kepada Muhammad. Namun setiap kali dia menatap wajah Muhammad, dia pun selalu teringat mendiang suaminya Abdullah yang telah lebih dulu meninggal dunia saat Muhammad masih berada di dalam kandungan. Di balik kegembiraan karena telah berkumpul bersama anaknya, ada guratan kesedihan yang di wajah Aminah. Setiap kali dia melihat Muhammad, Aminah tidak pernah dan tidak bisa melupakan suaminya. Rasa rindu terus meluap-luap jika dia mengingat kebersamaannya bersama Abdullah dalam waktu yang sangat singkat. Dia kemudian ingin segera mengobati rasa rindu kepada mendiami suaminya. Suatu hari, Aminah mengajak Muhammad yang masih berusia 6 tahun bersama Abdul Muthalib, mertuanya, dan Ummu Aiman, pembantu setianya, untuk pergi ke Yasrib, Madinah, untuk mengunjungi makam suaminya Abdullah. Ratusan kilometer harus mereka lalui. Terpaan padang pasir, teriknya matahari, debu-debu yang panas berterbangan menjadi tantangan mereka. Namun itu semua hanya semakin membuat rasa rindu Aminah kepada Abdullah semakin berkobar. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, rombongan Aminah pun sampai di kota Madinah. Ia pun lalu mengajak Muhammad mengunjungi makam Abdullah, ayahnya. Ada perasaan terharu di lubuk hatinya saat melihat anaknya mendatangi makam ayahnya. Muhammad hanya bisa melihat gundukan tanah dan batu nisan. Muhammad tidak pernah melihat sosok ayahnya sepanjang hidupnya. Tidak terasa, sudah 1 bulan lamanya Aminah dan keluarganya tinggal di kota Madinah. Dia pun mengajak Muhammad dan Abdul Muthalib untuk kembali ke Mekah.
Perjalanan panjang pun kembali mereka lalui. Namun, di tengah perjalanan Aminah merasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya panas, kepalanya pusing, keringat bercucur deras. Melihat kondisi menantunya itu, Abdul Muthalib merasa sangat khawatir. Begitu juga dengan Muhammad yang melihat tubuh ibunya menggigil akibat demam tinggi yang dirasakan Aminah. Rasa sakit semakin lama semakin tidak tertahan. Inilah detik-detik terakhir kehidupan Aminah. Maut sudah menjelang, kematian telah sampai di depan gerbang. Aminah pun wafat di Abwa, sebuah daerah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kepergiannya membuat Abdul Muthalib dan Muhammad larut dalam kesedihan. Di usianya yang masih 6 tahun, Muhammad harus menjadi yatim piatu. Abdul Muthalib merasa sangat iba melihat kondisi cucunya. Dia pun memeluk erat-erat Muhammad. Kasih sayangnya begitu besar kepada cucunya. Tapi hidup harus berlanjut. Setelah memakamkan Aminah di Abwa, Abdul Muthalib mengajak Muhammad untuk kembali ke Mekah. Meskipun sang cucu tidak mau beranjak meninggalkan Aminah sendirian, kini Muhammad dibawa Aswan sang kakek dan kembali tinggal di kota Mekah.